Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Sebelum ke perbandingan trigonometri, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sudut positif dan apa yang disebut sudut negatif. Nah, sudut positif jika ada sistem koordinat seperti ini yang bagian sini berarti x-nya positif, y-nya positif. Di sini berarti x-nya negatif, y-nya positif. Di bagian ini y-nya negatif, x-nya juga negatif. Kalau yang di bagian sini x-nya positif, y-nya negatif. Nah, jika ada suatu ruas sisi, kemudian kita mengukur besar sudutnya. Jika dia besar sudutnya ini ke sini, ini berarti dia kan arah sudutnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, besar sudutnya itu adalah sudut positif. Namun jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, cara mengukur sudutnya seperti ini, dia berupa sudut negatif gitu. Kalau searah dengan arah jarum jam. Begitu perbedaan dari sudut positif dan sudut negatif. Sekarang kita masuk ke biarin itu ya, perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu kita bisa lihatnya dari segitiga ABC ini. Segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku di C. Nah, kita misalkan sudut BAC-nya merupakan sudut alfa, sedangkan sudut ABC-nya merupakan sudut beta. Nah, selain itu, saya akan menjelaskan bahwa cara menuliskan huruf ini kan kalau ABC yang hurufnya kapital, dia merupakan titik sudut ABC. Sedangkan A kecil ini, kenapa sih di sini ada tulisan A kecil? Karena dia depannya sudut A ini. Kalau B kecil ini merupakan ruas sisi AC, karena dia di depan sudut B. Ini juga ditulis ruas sisinya dinamakan C, karena dia di depannya sudut C gitu. Dan cara menuliskannya harus urut A, B, C. Tapi boleh juga nanti A, B, C, pokoknya urut aja gitu. Nanti lebih jelasnya akan ada soal yang kenapa dia harus berurutan. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ABC. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri. Nah, yang dimaksud dengan sin alfa adalah perbandingan sisi depan sudut alfa, yaitu A, dan sisi miringnya, sisi miring dari segitiga siku-siku, yaitu sudut C gitu kan. Atau sin ini biasanya disingkat sin demi gitu. Dan cara menentukan sisi depan dan sisi miringnya tergantung dengan segitiga dan sudut yang dimaksud adalah sudut apa. Kalau sudut alfa berarti di depan sisi depan sudut alfa, yaitu A per C gitu. Sedangkan cos itu adalah perbandingan sisi samping per sisi miring atau disingkat kosami. Karena di sini sudutnya alfa, berarti samping sudut alfa dengan sisi miring dari segitiga ABC. Sehingga cos alfa itu sama dengan B per C. Sedangkan tan alfa adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping atau disingkat tan D sa. Kalau di sini karena kasusnya itu untuk sudut alfa, maka tan alfa sama dengan A per B.
Kita lanjut. Ini bacanya kotangen. Kotangen alfa sama dengan B per A. Kenapa kebalikan dari tan alfa? Karena kotangen itu adalah kebalikan dari tan, 1 per tan gitu. Makanya dia juga dia merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi depan gitu. Kebalikan dari tan. Sedangkan sekan adalah kebalikan dari cos. Berarti sek misa gitu. Sekan ini bacanya, sekan. Kemudian ini ada CSC. CSC itu bacanya kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti kalau kosekan alfa kebalikan dari sin alfa yaitu A per, ini kalau sin alfa A per C berarti kosekan alfa C per A. Begitu. Nah, sekarang tadi kan sudutnya sudut alfa. Sekarang coba kita lihat kalau sudutnya beta. Nah, pertama sama, kalau sin beta berarti sin demi. Sin demi artinya berarti depan per miring B per C. Cos sami. Kalau cos berarti samping sisi samping dari beta per sisi miring. Gitu. Kalau tan desa berarti depan sudut beta per samping sudut beta. B per A. Tinggal sisanya adalah kebalikannya ya. Kotangen A per B sisi samping per sisi depan. Terus habis itu sekan. Kemudian yang terakhir adalah kosekan. Nah, itu dia yang disebut dengan perbandingan trigonometri. Kita lanjut. Oh ya, ini sin itu singkatan dari sinus, tapi biasanya bacanya sin aja. Cos itu singkatan dari kosinus, tan itu tangen, kot itu kotangen, tapi kadang juga ada yang nulisnya kotan, jadi ditambah an dari tan ini. Terus habis itu sek itu dari sekan, CSC itu dari kosekan, ada juga yang nulisnya kosek gitu. Tapi ini kenapa nulisnya CSC? Karena di komputer di Microsoft Word dia bakal berubah jadi formula kalau ditulisnya CSC. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh di sini. Jika ada segitiga siku-siku dengan sisi AC-nya adalah 56, sisi AB-nya 65, kita disuruh minta untuk menentukan nilai A tambah B jika nilai sin T adalah A per B. Nah, sin T berarti ini ya yang dimaksud ya, sin T. Sin itu kan depan per miring ya, sin demi. Sin demi. Oh, ini nih katanya kita tentukan dulu panjang sisi depan. Bener ya, sisi depannya belum diketahui. Sisi depan pakai Pitagoras, BC sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat atau CA kuadrat. Kemudian kita hitung. Ini Bu, caranya pakai A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A min B. Dapat ya, akar 121 11, akar 9 3, dapat 33. Berarti panjang BC-nya adalah 33. Terus karena sin T itu adalah BC per AB kayak demi depan per miring, maka sin T itu adalah 33 per 65. Maka yang disebut dari A itu 33, B-nya 65. Maka A tambah B 98 gitu. Begitu salah satu contoh soal yang menggunakan perbandingan trigonometri. Ada contoh lain. Pada segitiga siku-siku dengan siku-siku di B kayak gini. Jika kotangan A sama dengan 7 per 24, kotangan itu kan kebalikan dari tan. Tan itu kan tan desa depan per samping dari A ya. Tapi karena dia kotangan berarti samping per depan. Sehingga 7 per 24 berarti ininya 7, ininya 24. Dengan A sudut lancip. Nah, sebenarnya untuk apa sih
diketahui ini sudut lancip itu agar menetapkan kalau A itu sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat gitu, nggak lebih dari itu. Ada ini sih ketentuan, kalau biasanya kalau ada lebih dari 90 ada nilai-nilai yang negatif, tapi kalau seandainya dia 90 derajat, nggak lebih dari 90 derajat, nilai perbandingan trigonometrinya semuanya positif. Nah, tentukan nilai sin A plus cos A. Nah, untuk menentukan sin A sama cos A ini kan kita butuh panjang sisi dari sisi miring kan, karena sin itu perbandingan sisi depan per miring, cos juga samping per miring, butuh sisi miring. Nah, gimana cara jawabnya? Kita tentukan dulu panjang dari sisi samping sisi miring adalah 25. Dari mana 25? Pakai triple Pythagoras 7, 24, 25. Tapi kalau tidak hafal triple Pythagoras bisa menggunakan rumus Pythagoras. Panjang sisi AC-nya adalah 25 gitu. Karena udah ketemu nilai panjang sisi dari sisi miring, kita tinggal ngitung sin A plus cos A. Sin A plus cos A berarti 24 per 25 tambah 7 per 25 sama dengan 31 per 25 gitu. Sekarang kita akan membahas tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi merupakan sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika memandang ke atas. Sudut depresi merupakan sudut yang dibentuk dari arah pandang ke arah horizontal jika memandang ke bawah. Contohnya kayak gini nih ilustrasinya. Jadi kalau seandainya sudut yang terbentuk dari arah horizontal dengan sudut melihat ke atas, itu tuh alfa ini disebut sudut elevasi. Sedangkan kalau seandainya sudut yang terbentuk dari arah horizontal dengan arah pandang ke bawah, itu beta ini disebut sudut depresi. Sehingga sebenarnya sudut depresi dengan sudut elevasi itu sama aja besarnya. Nah, ini contoh dari ilustrasi gedung. Misalkan ada soal, ada seorang anak melihat ujung gedung dengan besar sudut elevasinya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat berarti letaknya di sini nih. Dan ilustrasinya seperti ini gitu. Begitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu membicarakan tentang besar-besar sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 yang nilai perbandingan trigonometrinya sudah diketahui. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Sedangkan cos 0 itu adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2. Sedangkan cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Kalau dilihat sebenarnya itu nilai ini angka-angkanya sama, bedanya sin 0 itu 0, sin itu 0 sampai 1, sedangkan cos itu kebalikannya gitu. Sehingga sebenarnya ini mudah dipahami, mudah diingat. Kalau tan itu sin per cos, tinggal dilihat aja, kalau sin per cos berarti 0 per 1 gitu kan. Kalau tan 0 berarti 0 per 1, 0. Sin 30 setengah per setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3. Sedangkan tan 45 berarti 1, karena setengah akar 2 per setengah akar 2 kan. Tan 60 berarti akar 3. Sedangkan tan 90 tak terdefinisi karena ini 1 per 0, dan 0 itu kalau penyebutnya 0 itu tidak memenuhi definisi pecahan, makanya nggak bisa. Termasuk kotangan ya. Kotangan itu kan berarti kebalikan dari tan. Tan itu kan 0 per 1. 1 per 0 berarti nggak bisa. Ini juga kebalikan dari tan. Berarti kan kalau tan itu sin per cos, berarti kotangan cos per sin. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Kemudian 0 bagi 1, 0.
Kalau sekan itu kebalikan dari cos. 1 kebalikan dari 1 ya tetap 1 ya. Terus yang ini kebalikan dari setengah akar 3, 2/3 akar 3. Kebalikan dari ini setengah akar 2, kebalikan dari setengah 2, kebalikan dari 0 tak terdefinisi gitu. Kosekan juga kebalikan dari sin, tinggal dilihat dari sin gitu. Kita lanjut contoh soal nih. Ini udah ada gambarnya. Ya udah. Hana diminta mengukur tinggi tiang bendera dengan menggunakan klinometer. Berarti tinggi, anggap yang disebut dengan tinggi tiang bendera itu AB. Nah, sehingga kita misalkan dengan X. Saat pertama berdiri dengan melihat ujung tiang bendera, terlihat pada klinometer menunjuk pada sudut 60 derajat. Berarti pertama Hana duduknya di C, maksudnya berdirinya di C, kemudian dia melihat ujung bendera yang di A dan besar sudutnya 60 derajat, berarti sudut elevasinya 60 ya. Kemudian dia bergerak menjauhi tiang bendera ke titik D gitu sejauh 10 meter, bener ya. Dan sudut yang terbentuk adalah 45 derajat ke tiang bendera gitu. Tinggi bendera adalah, nah caranya adalah pertama kita perhatikan dulu segitiga ABC ini. ABD maksudnya, yang dia 45 derajat. Tan 45 derajat tadi kan 1 ya. Maka AB per BD itu sama dengan 1. Kan tadi kan tan 45 1 dan tan itu perbandingan sisi depan per sisi miring, tan demi. Berarti AB per BD gitu. B-nya siku-siku ya ini. Nah, AB itu kan X ya. Dan BD itu adalah BC tambah CD. CD-nya adalah 10. Kemudian kita kalikan silang. Berarti X sama dengan BC tambah 10 atau BC sama dengan X min 10. Kenapa sih diubah ke dalam bentuk BC sama dengan sekian gitu? Karena kita mencarinya X, maka kita ubah semua variabel dalam bentuk X. Nah, sekarang kita lihat segitiga ABC yang lebih kecil nih. Tan 60 kan akar 3 ya, dari yang diketahui tadi sudut-sudut istimewa. Nah, tan itu AB per BC kan, tan 60 itu demi kan, tan demi. Nah, berarti AB-nya adalah X, BC ya tetap BC. BC tadi diketahui apa? X min 10. Berarti X per X min 10 sama dengan akar 3. Kalau dikali silang berarti X sama dengan akar 3X min 10 akar 3. Seperti ini. Kemudian yang sama-sama variabel X dijadikan 1, berarti akar 3X-nya dipindahin ke kiri. Kemudian difaktorkan. Kemudian pindah ruas. Lalu kita rasionalkan dengan kalikan lawannya. Nah, habis itu kita sederhanakan lawan dari si 1 min akar 3 ya, berarti kan 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kemudian min 10 bagi min 2 jadi 5, min 30 bagi min 2 jadi plus 15 gitu. Sehingga panjang dari tinggi bendera ini adalah 5 akar 3 tambah 15. Contoh lain. Nih, diketahui tan X sama dengan min 2/3. Yang ditanya adalah sin X sama cos X. Ya, itu nilainya berapa? Nah, pertama mudahnya gambar dulu segitiganya. Nah, kalau tan itu kan berarti artinya demi ya, demi gitu. Dengan X-nya X-nya itu kan sudut ya. X-nya itu letaknya di bawah di sini. Ini X gitu. Ini siku-sikunya di sini. Nah, kemudian karena kita mencari sin X dan cos X, berarti kita butuh sisi miring. Sisi miring berarti min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ini harusnya min ya. Sama dengan akar 4 tambah 9 yaitu akar 13. Berarti sisi miringnya besar, panjangnya adalah akar 13.
berarti kita tinggal ngitung sin X sama 5 sin X tambah 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X. Tinggal dimasukkan 5 dikali dengan min 2 per akar 13 ditambah 6 dikali dengan 3 per akar 13. Dilihat dari segitiga ini gitu. Kemudian kita hitung, diperoleh min 10 tambah 18 per akar 13. Kita jadiin satu aja karena penyebutnya sama, yang di bawah juga. Nah, ini kan sama-sama akar 13 bisa disederhanakan. Tinggal min 10 tambah 18, 8, 6 tambah 6, 12. Disederhanakan lagi dapat 2/3. Jawabannya D. Contoh lain. Ada soal segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di C. Besar panjang sisinya sudah diketahui kecuali C ya. Berarti karena yang diminta cos alfa, kita butuh C-nya ini berapa? Nah, C itu berarti kan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita tinggal masukkan nilai panjang A-nya berapa, panjang B-nya berapa, diperoleh 2. Nah, oleh karena itu cos alfa itu kan berarti AC per AB ya, karena cos itu cos sami, samping per miring. Berarti B per C yaitu 1/2. Begitu. Nah, ini yang pakai sudut istimewa. Sin 60. Sin 60 itu kan berarti setengah akar 3. Cos 60 itu setengah. Tinggal diubah aja. Kemudian kita sederhanakan. Setengah akar 3 kan bisa diubah bentuk jadi akar 3/2. 1 diubah bentuk ke 2/2. Kemudian kita jumlahkan, dapat ini berarti sama dengan akar 3/3 ya. Atau bisa ditulis 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 itu sama dengan nilainya dari sudut istimewa siapa? Tan 30 derajat. Gitu. Sehingga jawabannya B. Nah, cukup sekian untuk video ini. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas tentang identitas trigonometri. Terima kasih.